Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu kita di siang hari ini dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama menyatakan di antara amal saleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya adalah dengan cara kita mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu, kalau kita baca dalam sejarah para ulama-ulama kita dulu, ya, ketika mereka menjadi para penuntut ilmu, para santri, mereka tidak segan-segan untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh demi untuk mendapatkan ilmu agama. Bahkan ada di kalangan mereka itu yang hanya untuk mendapatkan satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, itu rela mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Ya, ada salah seorang lelaki yang datang dari kota Madinah ke kota Damaskus, Suriah. Ini kalau di masa dahulu ya perjalanannya sangat jauh, ya butuh berhari-hari, bahkan mungkin bisa sampai 1 bulan. Ya, perjalanan antara kota Madinah dengan kota Damaskus di negara Suriah. Yang mana pada saat itu seorang lelaki yang datang dari kota Madinah ini datang ke seorang sahabat bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian lelaki ini mengatakan kepada Abu Darda, aku datang dari kota Nabi hanya untuk mendapatkan hadis dari engkau wahai sahabat yang mulia. Maka kemudian Abu Darda pun mengajarkan satu hadis yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bagaimana kesungguhan mereka ya di masa-masa ulama-ulama kita terdahulu dalam mereka menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di akhir zaman ini, seperti zaman yang kita berada di dalamnya, kita diberikan banyak sekali kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak perlu bersusah payah untuk menempuh perjalanan jauh, kita bisa ya datang ke majelis-majelis ilmu di sekitar kita untuk mengambil ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Maka ini merupakan karunia yang besar yang tentunya ya kita wajib mensyukurinya dengan kita menghidupkan ya majelis-majelis ilmu ini agar supaya kita digolongkan sebagai orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, kalau kata salah seorang ulama bernama Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan makna yang lain adalah barang siapa yang menempuh satu cara untuk bisa mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sahhalallahu lahu ya bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan bagi orang tersebut dengan sebab usahanya untuk mencari ilmu ya tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita yang duduk di majelis ilmu ini
ya kelak kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuju surganya, dan kita berharap mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa nerakanya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membaca sebuah kitab, yaitu Kitabut Tauhid, dan ini saya nukil dari salah satu syarah ya atau penjelasan untuk kitab tauhid ini, yaitu kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabit Tauhid. Kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, surat yang keberapa? Surat An-Nisa keberapa, Pak? Surat yang keempat, iya. Ayat ke-36 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita perintah yang paling besar dan melarang kita dengan larangan yang paling besar pula. Ya, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat 36 surah An-Nisa ini dengan berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, dan beribadalah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dan melarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Nah, bagian yang pertama, wa'budullah, dan beribadalah kamu kepada Allah. Jadi makna ibadah itu ya, kalau dalam sisi bahasa, ibadah itu berasal dari kata abada ya'budu ibadatan, yang artinya menghinakan diri. Jadi ibadah secara bahasa adalah menghinakan diri. Dan memang demikian ya, orang ketika dia beribadah kepada sesuatu, maka dia telah menghinakan dirinya, mengagungkan kepada zat yang diibadahi. Sedangkan menurut istilah syariat ya, ibadah itu tidak jauh dari makna bahasa ya, yang tetap ada kandungan ketundukan dan kerendahan diri kepada zat yang diibadahi ya. Namun kalau dijelaskan secara sempurna, itu seperti pengertian yang disampaikan oleh seorang alim yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Jadi ibadah itu adalah satu nama ya, yang menyeluruh, yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu adalah ya, satu nama ya, satu istilah yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan dicintai dan diridhai oleh Allah? Maksudnya adalah syariat Allah ini. Ya, dalam syariat ini Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu dan melarang kita untuk melakukan sesuatu. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu atau meyakini sesuatu, berarti Allah cinta dengan sesuatu tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan sesuatu, berarti Allah benci kepada apa yang dilarangnya tersebut, dan Allah cinta kalau kita meninggalkan larangan tersebut. Itu ya. Ini yang dimaksud dengan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bentuknya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada pengertian yang selanjutnya, beliau mengatakan minal aqwali wal af'al. Baik itu bentuknya perkataan maupun perbuatan. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik bentuknya ucapan, perkataan maupun bentuknya perbuatan. Adz-dzahira wal batinah, baik itu secara zahir terlihat dan bisa ditangkap oleh panca indera manusia,
wal batinah, dan juga yang batin, yang tidak terlihat. Ya, jadi kalau kita perhatikan dalam pengertian ini, ada namanya perkataan zahir, ada perkataan batin, gitu ya. Ada perbuatan zahir, ada perbuatan batin. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya perkataan zahir. Perkataan zahir itu berarti perkataan yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Kalau kita berkata berarti indera mana yang menangkap perkataan kita? Iya, pendengaran. Jadi apa saja yang kita ucapkan melalui lisan kita secara zahir ini yang terdengar oleh panca indera pendengaran, gitu ya. Maka apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita ucapkan berarti itu adalah termasuk ibadah. Seperti contoh misalnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran dengan bersuara. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir dengan zikir yang diajarkan oleh agama kita, syariat. Dengan kita lisankan atau ucapkan dengan lisan. Kita diperintahkan, contoh dalam hadis Nabi perintahkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia falyaqul khairan, mengucapkan kata-kata yang baik, aw liyasmut, atau dia diam. Nah, ini juga termasuk segala kaitannya dengan ucapan dengan lisan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu termasuk ibadah. Kemudian ada perkataan batin. Kalau tadi perkataan zahir, sekarang perkataan batin. Apa yang dimaksud dengan perkataan batin? Para ulama menyebut perkataan batin itu adalah i'tiqad. I'tiqad, keyakinan hati. Itu maksud dari perkataan batin. Seseorang misalnya ketika dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka hatinya juga berkata. Maksudnya hatinya berkata itu artinya adalah hatinya meyakini ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang dengan lisannya mengatakan la ilaha illallah, tapi batinnya tidak meyakini kalimat tersebut, maka ini termasuk golongan orang-orang munafik. Artinya apa di sini? Secara zahir maupun batin harus sama, dalam artian harus mengikuti apa yang menjadi kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang berkaitan dengan perbuatan. Ada perbuatan zahir, ada perbuatan batin. Perbuatan zahir maksudnya adalah seluruh perbuatan yang bisa dilihat oleh panca indera kita atau ditangkap oleh indera kita. Seperti ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita bersedekah misalnya, ketika kita membantu orang lain, ketika kita misalnya berjihad fisabilillah dengan harta dan anggota tubuh kita, perbuatan kita, ketika kita berdakwah, ketika kita menuntut ilmu dan seterusnya. Ini semua adalah perbuatan yang sifatnya zahir. Maka semua perbuatan zahir yang dicintai dan diridhai oleh Allah berarti perbuatan itu termasuk ibadah. Perbuatan itu termasuk ibadah kepada Allah. Jadi selalu diikat dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maksudnya apa? Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalau di luar daripada koridor tersebut, di luar dari koridor syariat, berarti tidak termasuk ibadah. Kalau orang itu meyakini itu sebagai sebuah ibadah, dia harus datangkan dalil yang menunjukkan kalau itu merupakan perintah dari syariat yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbuatan secara zahir. Kemudian kalau perbuatan secara batin, apa maksudnya? Perbuatan secara batin itu maksudnya adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh hati. Kalau perkataan hati tadi kaitannya dengan keyakinan. Ketika hati meyakini kalimat tauhid, hati meyakini bahwa Allah itu esa, hati meyakini tentang rukun iman yang 6,
hati meyakini ketika ada kehidupan setelah kematian, itu semuanya adalah qaulul qalbi, perkataan hati. Ya. Ada namanya perbuatan hati. Perbuatan hati itu adalah semua perbuatan yang dilakukan oleh hati manusia. Seperti apa contohnya? Ya. Contohnya begini. Ya, seperti seseorang itu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Tawakal itu tempatnya di hati, ya. Berserah diri kepada Allah. Kemudian berprasangka baik kepada Allah. Ya, ketika seseorang dikasih cobaan, ya, dia tetap berprasangka baik kepada Allah. Ini di balik cobaan ini mesti ada kebaikan. Nah, itu termasuk perbuatan hati. Ya. Dan semua perbuatan-perbuatan hati yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ya adalah perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, termasuk dalam kaitannya dengan ibadah. Yang kemudian para ulama ya terkadang memberikan pengerti atau istilah, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya. Ibadah qalbiyah atau ibadah hati. Nah, ini semuanya cakupan ibadah. Yang mana di dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk melakukan semua perkara yang tercakup dalam pengertian ibadah tadi, itu hanya diperuntukkan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lain atau bersama yang lain. Maksud bersama yang lain bagaimana? Kalau misalnya ada orang itu yang melakukan sholat misalnya, sholat itu ya seharusnya hanya diperuntukkan untuk mengharapkan ridha Allah, tapi dia ingin juga mendapatkan pujian dari manusia, ya. Atau dia juga peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya dia melakukan sholat, dia sholat dengan menghadap foto gurunya misalnya gitu ya. Apa tujuannya? Supaya ya sholat yang saya lakukan ini ya saya persembahkan ya kepada Allah, tapi melalui guru saya. Nah, nyantol dulu ke gurunya gitu. Ya. Nah, ini enggak murni benar-benar karena Allah, masih ditujukan kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, termasuk seseorang misalnya berdoa ya. Yang mana Nabi mengatakan ad-du'a wal ibadah, berdoa itu adalah termasuk bentuk ibadah kepada Allah ya, yang seharusnya doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah saja, dia ya hadirkan ya unsur-unsur yang lain selain Allah dalam dia berdoa. Misalnya dia berdoa memohon kepada Allah tapi juga menyebut nama Nabi SAW misalnya. Misal dia mengatakan ya Allah ya Rasulullah tolonglah saya, bayarkan hutang saya misalnya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena diarahkan tidak hanya kepada Allah, tapi dia mengarahkannya juga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak diperkenankan karena ibadah itu hanya diperuntukkan atau dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang itu tidak akan sempurna tauhidnya kalau dia tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang pada ayat setelahnya ini, atau bagian ayat ini ya, yang setelahnya, yaitu Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dikatakan di sini oleh pensyarah kitab, la tusyriku, jangan kalian menyekutukan Allah, maksudnya adalah utrukus syirka, tinggalkan segala jenis kesyirikan. Apa maksudnya kesyirikan itu? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Syirik itu menurut istilah syariat taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah, di dalam perkara yang hanya menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik.
Contoh, ya. Kita tahu bahwa sholat itu, atau misalnya kita sedekah ya. Sedekah itu adalah bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita tahu bahwa ibadah itu haknya Allah saja. Khusus untuk Allah, tidak boleh dikhususkan untuk yang lainnya. Nah, ketika seseorang menyamakan kekhususan ini yang seharusnya untuk Allah, disamakan, disampaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk syirik. Misalnya, ada orang bersedekah. Sedekah yang seharusnya mengharapkan ridha dan balasan pahala dari sisi Allah, dia juga harapkan kepada yang lain, pujian atau kenaikan jabatan atau yang lain-lainnya. Sehingga di sini yang seharusnya khusus untuk Allah ternyata diarahkan kepada yang lain juga di sini. Nah, sehingga di sini termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Seperti tadi berdoa tadi, kita tahu bahwa Nabi mengatakan doa itu termasuk ibadah, bahkan inti daripada ibadah kepada Allah itu doa. Karena kalau kita perhatikan semua bentuk ibadah itu, kalau para ulama menyebutkan termasuk du'aul ibadah, dikategorikan sebagai bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat seseorang itu berdoa yang seharusnya doa itu ditujukan hanya kepada Allah, kemudian dia tujukan kepada selain Allah, maka ini termasuk ya menyekutukan Allah ya. Termasuk juga keyakinan berkenaan dengan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Seperti contohnya misalnya begini. Allah itu satu-satunya Tuhan yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Allah itu satu-satunya Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada makhluknya. Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan keselamatan kepada makhluknya, yang mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada orang yang meyakini bahwa selain Allah itu ada makhluk atau ada selain Allah zat yang lain yang bisa melakukan apa saja yang layaknya Allah lakukan. Misalnya, ketika kita meyakini Allah itu Tuhan yang menyembuhkan, kemudian kita juga meyakini ada selain Allah yang bisa menyembuhkan, seperti Allah menyembuhkan gitu ya, maka yang seperti ini termasuk bentuk kesyirikan. Karena ada sebagian orang itu punya keyakinan aneh, Pak. Mereka punya keyakinan bahwa di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala ada wali-wali tertentu yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Ada wali A itu menguasai daratan, wali B menguasai lautan, wali C menguasai udara. Ada seperti ini keyakinan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Sehingga ketika mereka misalnya ya ditimpa malapetaka di daratan, mereka akan panggil wali yang ada di daratan ini. Wahai wali fulan, tolonglah saya karena ini adalah kekuasaanmu, daerah kekuasaan. Ya, ada wali yang diutus kata mereka, ya mereka punya keyakinan wali itu diutus di gunung-gunung. Karena gunungnya mau meledak, gitu. Itu manggilnya si wali ini. Atau di lautan mau tenggelam, manggil wali ini, wali yang ada di laut misalnya, dan seterusnya. Atau mereka berkeyakinan bahwa para malaikat-malaikat itu mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka minta-minta kepada para malaikat, minta sama Allah, minta sama malaikat. Nah, ini termasuk kesyirikan ya. Kalau ada orang berkeyakinan bahwa ada yang memiliki kekuasaan yang mutlak selain Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan, maka ini termasuk keyakinan yang termasuk kesyirikan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, ini makna daripada syirik, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di sini wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah syai'an, sedikit pun. Kata syai'an itu kalau dalam bahasa Arab ya, maksudnya adalah nakiratun fi siyaqin nahyi. Ya,
Nakirah itu bentuknya umum di dalam bentuk kalimat yang sifatnya larangan. Yang seperti ini kalau dalam bahasa Arab itu maknanya adalah menjadi umum, luas maknanya. Jadi syai'an sesuatu pun berarti segala sesuatu. Jenis syirik apapun, baik syirik yang besar maupun yang kecil. Baik itu syiriknya berkenaan dengan niat atau tujuan atau syirik yang lain bentuknya. Semua dilarang dalam ayat ini. Kita dilarang untuk menyekutukan Allah dengan seluruh jenis dan bentuk-bentuk kesyirikan. Dan insya Allah kalau kita terus continue mempelajari kitab ini, kita akan sampai pada bab-bab yang menjelaskan tentang contoh-contoh kesyirikan. Tapi disebutkan di sini makna daripada ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Allah melarang manusia dari melakukan kesyirikan dan tidak mengkhususkan satupun jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La du'aan wala salatan wala ghairahuma. Baik itu bentuknya berdoa, bentuknya salat, bentuknya selain daripada keduanya, semua jenis ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Liya'umal amru jami'an wa'il ibadah, karena perintahnya itu bersifat umum dalam memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjauhkan diri dari kesyirikan. Itu adalah sifatnya umum, mencakup seluruh jenis ibadah. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Disebutkan dalam kitab ini ada 5. Yang pertama adalah wujubu ifradillahi bil ibadah li'anna Allah amara bidzalika awalan fa huwa akadul wajibat. Yang pertama adalah wajibnya kita mengesahkan Allah dalam beribadah. Wajib, tidak boleh kita menyekutukan Allah dalam beribadah ini. Sedikit pun tidak diperbolehkan. Karena Allah memerintahkan hal itu awalan, pada perintah yang pertama. Fahuwa akadul wajibat, dan dia merupakan kewajiban yang paling ditekankan, yang paling utama. Oleh karena itu orang itu dalam tahapan dia belajar, dalam belajar ilmu agama dan menerapkan agama ini, yang paling penting dan paling utama itu mempelajari tauhid dulu. Supaya apa? Supaya tidak salah alamat dalam beribadah. Supaya tidak salah alamat dalam beribadah. Nanti jatuhnya ke alamat palsu, bahaya. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tahrimus syirki. Setelah dia mengenal apa itu tauhid, maka dia juga harus mengetahui tentang konsep yang sebaliknya, perkara yang membatalkan tauhid apa itu, yaitu kesyirikan. Sehingga di sini seseorang harus mengetahui bagaimana terlarangnya kesyirikan ini. Li'anna Allah naha anhu fa huwa asyaddul muharramat. Karena Allah taala melarang seseorang itu berbuat kesyirikan, dan syirik ini merupakan perkara yang paling keras keharamannya, perkara yang paling keras larangannya, dosa paling besar, yang membuat seseorang itu tidak bisa masuk surga selama-lamanya. Ini adalah kesyirikan. Kemudian yang ketiga, bahwa anna ijtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah, bahwasanya menjauhkan diri dari kesyirikan itu merupakan syarat sahnya ibadah. Orang kalau mau ibadahnya diterima oleh Allah, itu dia harus memenuhi 2 perkara. Yang pertama, dia harus tujukan ibadahnya hanya kepada Allah, tidak boleh ternodai dengan kesyirikan. Yang kedua, tata cara ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena tidak dikategorikan ibadah kalau dia tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang diridhai dan dicintai oleh Allah tentunya adalah segala yang diperintah oleh Allah dalam syariat, kan begitu. Kalau enggak diperintah berarti Allah enggak pilih itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga Allah tidak cintai dan tidak ridhai.
Jadi syarat sahnya ibadah, syarat diterimanya ibadah adalah meninggalkan kesyirikan, ya, li'annallaha qarinal amra bil ibadati bin nahyi 'anisyirki. Karena Allah, ya, menggandengkan perintah untuk melakukan ibadah dengan larangan untuk melakukan kesyirikan. Kemudian yang keempat, anna syirka haraman qaliluhu wa katsirahu kabirahu wa saghirahu. Bahwasanya menyekutukan Allah itu adalah perkara yang terlarang, baik itu sedikit maupun banyak, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil, ya. Kenapa? Li'anna kalimata syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi fata'ummu kulla dzalik, ya. Karena kata syai'an, ya, sesuatu pun, ini adalah kata yang bersifat umum. Jadi semua jenis kesyirikan, mau sedikit, banyak, besar, kecil, tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan ibadah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, annahu la yajuzu an yusyrika ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Bahwasanya tidak diperbolehkan an yusyraka ma'allah, ya, dalam seseorang beribadah kepada Allah, ya, Allah disekutukan dengan sesuatu yang lain dalam beribadah. La malakun wala nabiyyun wala salihun minal awliya wala sanamun, ya. Baik itu malaikat, nabi, orang soleh dari kalangan wali-wali, atau berhala-berhala, atau segala sesuatu selain itu, ya, tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan itu semuanya, ya. Karena sekali lagi kalimat syai'an tadi, kata syai'an tadi, sesuatu pun, itu adalah sifatnya umum, ya, kepada siapapun juga tidak diperbolehkan Allah disekutukan dengan itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, ya, pada pertemuan berikut kita akan lanjutkan, ya, pembacaan firman Allah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, dan insyaallah taala kita akan sebutkan pula perkataan sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkenaan dengan ayat yang disebutkan dalam kitab ini. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Atau kita tutup dulu, Pak? Itu enggak perlu. Gimana? Saya enggak dengar, Bu. Apa, Bu? Tetangga, kenapa tetangganya? Oh, iya, iya. Beda, ya, ada perbedaan. Jadi kalau misalnya, ya, kita dapati di antara tradisi kaum muslimin di negeri kita itu adalah, ya, melakukan selamatan atau semacamnya, ya. Kalau ini diniatkan, ya, diniatkan misalnya, ya, bentuk selamatannya misalnya dengan sedekah makanan, dengan niat pahala makanan sedekah tersebut diperuntukkan untuk orang meninggal, maka ini bukan termasuk syirik. Iya. Sebentar, belum termasuk syirik, ya. Tidak termasuk syirik. Kalau itu, ya, sedekah apa? Sedekah makanan. Dia tidak harus makanan, misalnya sedekah dengan uang atau semacamnya, disedekahkan dengan niat supaya pahala sedekahnya itu diperuntukkan untuk yang meninggal, maka ini tidak termasuk syirik. Tapi kalau misalnya orang tersebut menyembelih hewan, kambing misalnya, penyembelihan itu ditujukan, ya, kepada orang yang meninggal, supaya dekat, ya, kedudukannya dengan orang yang meninggal misalnya gitu. Bukan untuk pahalanya dipersembahkan ke orang yang meninggal, bukan, ya. Tapi tujuannya untuk ditujukan kepada si mayit itu sendiri sebagai bentuk ibadah pendekatan diri kepada si mayit, maka ini termasuk syirik, ya, termasuk syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau wallahu alam yang saya tahu, ya, sejauh yang saya tahu kaum muslimin di sekitar kita melakukan selamatan orang mati itu, ya, maka ini enggak masuk kategori syirik. Tapi, ya, kalau di situ terdapat tata cara ritual-ritual tertentu, ya, berkumpulnya orang di situ kemudian membaca sesuatu yang berkumpulnya itu dan membaca sesuatunya itu tidak ditentukan oleh syariat, gitu, ya, maka ini bentuknya bukan syirik tapi masuk ke ranah apa? Istilahnya bid'ah dalam agama. Ya, bid'ah itu ada yang mengarah ke syirik, ada yang enggak mengarah ke syirik, gitu, ya.
Mengarah ke syiriknya sampai di mana? Mengarah ke syiriknya itu kalau perbuatan bid'ah itu ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk ke syirik. Dan ini beda dosanya ya. Jangan disamakan bid'ah pokoknya orang ngelakoni bid'ah itu mesti syirik. Enggak mesti begitu. Ya, enggak mesti seperti itu. Ya. Sehingga para ulama mengatakan ada bid'ah itu bid'ah syirkiyah atau kufriyah, ada bid'ah itu ghairu syirkiyah. Bid'ah yang termasuk syirik, ada bid'ah termasuk kufur, ada bid'ah yang tidak termasuk syirik dan tidak termasuk kekufuran. Sehingga ini tentu berbeda ya. Dari sisi dosa termasuk perkara yang perlu dibedakan. Jangan dikebiauya atau disamaratakan. Makanya perlunya kita mengerti tentang pengertian syirik tadi, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah, maka ini termasuk perkara yang harus dipahami supaya dalam menilai sesuatu di tengah masyarakat itu tidak gegabah menjatuhkan vonis syirik atau kufur atau yang semacam. Tapi kalau seandainya termasuk perkara yang masuk dalam kategori syirik, ya kita harus tegas katakan itu syirik supaya umat menjauhkan diri dari perkara tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau orang misalnya cari pesugihan di gunung mana? Nah, itu jelas itu syirik. Kenapa? Karena yang namanya nyari pesugihan itu ke Allah, bukan ke gunung atau ke selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini termasuk syirik. Iya. 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 Jadi berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, ini supaya kita paham ya dan kita bisa bijak dalam menanggapinya. Ada segolongan orang yang menganggap bahwa berkumpulnya ya kaum muslimin di rumah orang yang kematian, kemudian membaca zikir, membaca Al-Quran dan seterusnya, itu perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Karena mereka beranggapan dengan itu ya pahala yang mereka baca dari ayat Al-Quran atau hadis-hadis zikir-zikir tadi itu bisa sampai kepada orang yang meninggal. Diniatkan pahalanya untuk sampai kepada orang yang meninggal. Akan tapi wallahu a'lam, kalau kita runut ke dalam kaitannya dengan syariat agama yang dibawa oleh Nabi SAW, kalau memang itu perkara yang baik untuk si mayit dan semacamnya, maka tentunya akan didapati pengamalan yang demikian ini dari kalangan para sahabat dan juga orang-orang saleh terdahulu. Ya. Termasuk juga tentunya akan dilakukan oleh Nabi SAW sendiri, kan begitu. Akan tetapi ya wallahu a'lam, sejauh yang ya saya pelajari tidak ditemukan ya dalil yang sharih, yang tegas, yang jelas yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin di masa-masa kita sekarang ini ya, yang berkumpul di rumah-rumah orang yang meninggal itu dijelaskan oleh Nabi SAW dari hadis-hadisnya yang sahih ya. Sehingga kalau kita menginginkan untuk supaya ya orang yang meninggal dari kerabat kita atau orang-orang di sekitar kita itu mendapatkan manfaat kebaikan dari apa yang bisa kita lakukan, adalah kita mengikuti tuntunan Rasul. Apa saja yang Rasulullah SAW ajarkan ya. Rasulullah SAW diantaranya mengajarkan kita untuk bersedekah atas nama orang yang meninggal. Ini boleh, ini termasuk perkara yang masyhur, perkara yang disyariatkan. Atau kemudian melakukan ibadah haji ya, selama anaknya atau saudaranya atau kerabatnya itu sudah melakukan haji untuk dirinya, dia boleh menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal, yang dulu punya niat untuk haji tapi nggak kesampaian. Kalau dulu punya duit banyak ya dan urutan hajinya nggak seperti sekarang Pak ya, misalnya gitu ya, kok dulu nggak punya niat untuk berangkat haji, nggak boleh menghajikan orang yang seperti ini, karena dia nggak punya niat untuk haji. Ya. Atau misalnya mewakafkan rumah untuk dipakai masjid dengan nama orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, ini boleh, ini sampai. Makanya banyak orang-orang di Timur Tengah seperti di Saudi Arabia atau semacamnya itu sering melalui yayasan-yayasan amal di Indonesia itu sering membangunkan masjid dengan nama bapaknya, Masjid Syekh Muhammad siapa gitu.
Itu nama bapaknya dia. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya masjid itu ya wakaf, pahala wakafnya, jariyahnya itu mengalir ke bapaknya yang sudah meninggal. Maka ini boleh. Ini termasuk perkara yang sunnah ya, perkara yang disunnahkan. Termasuk juga bikin sumur di tempat-tempat kering ya, supaya bisa dimanfaatkan airnya oleh kaum muslimin di situ. Nah, maka ini termasuk amal jariyah. Yang ini boleh diniatkan untuk orang yang meninggal dunia pahalanya. Adapun untuk yang selain ini ya, maka harus datangkan dalil ya, harus datangkan dalil. Kalau tidak ada dalil maka kita cukupkan apa yang menjadi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut. Ya mungkin kaum muslimin di sekitar kita ini mungkin belum memahami ada solusi yang lain ini gitu. Supaya amal kebaikan yang kita harapkan pahalanya untuk orang yang meninggal itu sampai, itu mungkin solusi yang ini belum tersampaikan ke mereka, sehingga yang ada itu ya yang biasa mereka lakukan ini, yang ternyata bukan perkara-perkara yang disyariatkan ya. Nah sehingga ya tugas kita semuanya ini untuk memberikan solusi ini supaya bisa menggantikan apa yang tidak dicontohkan. Jangan kemudian kita langsung menyatakan oh itu bid'ah gini-gini, haram, dosa. Nah, mereka akan bingung. Lah terus aku kudu lapo kan gitu kan istilahnya kan gitu. Saya harus bagaimana? Apa solusinya? Kita berikan solusinya. Nah di situ insyaallah akan bisa menggantikan apa yang biasa dilakukan oleh mereka. Tapi kalau mereka masih tetap ya, berkeyakinan seperti ya sudah, kita jangan ikut-ikutan. Ya. Kita harus tinggalkan. Ya wallahu a'lam. Sudah cukup, Pak. Sudah habis. Mohon maaf ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.